digemuk sih, si Raymond. Oke, selamat sahabat saudara. Si Raymond. Saya tidak tahu kapan mulainya ini. Baik. Silakan, Pak. Silakan. Oke, selamat sahabat. Terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir bersama-sama saudara-saudara di Jemaat Mount Moriah. Adalah sukacita dan kehormatan bagi saya. Sahabat ini, saudara-saudara, adalah sahabat yang saya melihat ini adalah sahabat yang menjadi puncak dari pengertian kita akan apa arti hari Sabat. Ya, inti dari hari Sabat, kenapa Tuhan berikan pada kita menjadi satu materai bagi Tuhan yang hidup. Dari Tuhan, ya materai, the seal of the living God. Materai Tuhan yang hidup, Tuhan berikan pada kita manusia. Sabat adalah tanda bahwa kita ini milik Tuhan. Nah, saudara, sahabat pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu topik. Lahir kembali. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi orang-orang anggota Advent hari ke-7 ini, kita sudah sering mendengar ya, frase mengenai lahir kembali. Apa arti lahir kembali, saudara? Kita tahu di saat kita manusia, kita menyerahkan diri kita untuk menerima Kristus sebagai juru selamat melalui baptisan, kita ini lahir baru. Saudara, kita mengatakan baptisan ini sebagai satu lahir baru. Tapi ada satu tulisan juga, nah, saya rasa saya ingin bagikan di sini. Nyonya White, tulisan Roh Nubuat, menuliskan demikian. Tulisan di manuskrip 148 ditulis tahun 1897. Nah, ini bahasa Inggris, tapi saya langsung terjemahkan saja. Manuskrip 148 tahun 1897. Kelahiran baru adalah satu pengalaman yang sangat jarang ditemui di zaman kita sekarang di dunia ini. Inilah alasannya mengapa banyak permasalahan di dalam gereja. Ya, permasalahan dalam gereja tentu ini artinya juga permasalahan dalam rumah tangga, ya, gereja yang lebih kecil dan problema di dalam kehidupan kita masing-masing. Lanjut dikatakan, so many, banyak orang yang menyandang nama Kristus ternyata tidak suci dan tidak dikuduskan. Mereka sudah dibaptis. Nah, ini bicara kepada siapa nih, saudara sudah dibaptis? Saya rasa kita di dalam gereja ini sudah dibaptis, tetapi mereka dikuburkan secara hidup-hidup. Nah, self did not die. Jadi diri tidak pernah mati, sehingga mereka tidak pernah bangkit di dalam satu kehidupan yang baru bersama Kristus. Nah, inilah yang saya ingin sedikit ajak saudara-saudara pagi hari ini. Kembali lagi terima kasih kepada tua-tua gereja, pimpinan gereja, dan semua anggota majelis dan semua anggota gereja. Mungkin kita belum sempat berkenalan. Saya adalah anggota biasa di dalam gereja, seperti kebanyakan dari saudara-saudara. Tapi saya adalah seorang misionaris. Saya mencoba bereksperimen dengan Tuhan. Justru karena saya sudah terlalu lama di dalam gereja, saya melihat tulisan-tulisan seperti ini menjadi teguran bagi kita. Sehingga saya menyimpulkan jangan-jangan ada suatu aspek kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan bagi saudara-saudara semua, bagi kita semua, adalah satu aspek kehidupan yang mungkin kita belum kenal. Kita merasa kita sudah lahir baru, menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi kehidupan dalam kerohanian kita kok seakan-akan gitu aja. Ya, kalau sudah belajar banyak, kadang-kadang kita tergerak, terhentak, ya, tergugah. Kita melihat tadi pelajaran-pelajaran dari Pak Stefanus tadi membeberkan bagaimana identitas kita sebagai orang Advent ini kadang-kadang membuat kita merasa, Tuhan, jangan-jangan ada sesuatu yang saya belum dalami. Sehingga kalau kita melihat skema dari nubuatan ini, kedatangan Kristus yang tidak lama lagi, jangan-jangan saya tidak berpartisipasi di dalam rencana keselamatan saat Yesus datang nanti, saya tidak ikut di dalamnya. Nah, saudara-saudara, oke. Di dalam Matius 24 ayat 6-8, Yesus berkata, Matius 24 ini Yesus menerangkan, Yesus memberikan nubuatan apa yang harus terjadi
dia memparalelkan dua cerita, yaitu cerita apa yang akan terjadi dengan Yerusalem secara jasmani dan apa yang akan terjadi dengan Yerusalem secara rohani. Nah, ini Matius 24 ayat 6 sampai 8. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia ya. Kamu akan mendengar ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang tentang perang, namun berwas-waslah. Awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Waduh, sudah sering dengar, saudara, bosan mungkin dengar ini. Ini selalu dibaca. Tetapi saya ingin membuka suatu wawasan baru. Ayat 8 dikatakan, these are the beginning of sorrow. Ini adalah awal dari penderitaan, sorrow. Ya. Apa ini sorrow, saudara? Saya bukan ahli Alkitab, tapi kita punya aplikasi yang dengan mudah kita lihat apa kata dari kata aslinya, the beginning of sorrow, kesukaran. Ya. Nah, ayat 8, the beginning of sorrow. Bahasa asli, bahasa Greka ini, sorrow ini artinya Odin. Bahasa Grekanya ini Odin. Apa ini Odin? Di mana ya? Ini kita kalau diajak untuk belajar Alkitab, diajak proof texting. Ambil kata dari sini, cari kata yang sama di tempat lain, jangan-jangan kita dapat artinya. Nah, Odin ini, kata Greka ini, kita coba buka lagi di Alkitab juga tentunya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 3. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Nah, ini bunyinya begini, saudara. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka tidak akan luput. Nah, sakit bersalin. Ternyata kata yang sama ini dipakai di dalam Matius 24. Kata Yesus sendiri, kata yang sama juga dipakai oleh Rasul Paulus. Odin juga dipakai. Tapi untuk menggambarkan kesukaran, kalau Yesus bilang kesukaran, Odin, Rasul Paulus bilang ini kesukaran, Odin ini dipakai jadi apa? Sakit bersalin. Nah, saudara, sepertinya kedatangan Yesus ini, kesukaran-kesukaran akan terjadi, tapi akan ada juga satu proses persalinan ya, sepertinya. Ada satu kesukaran, tetapi ada sesuatu yang akan lahir dari proses kesukaran tersebut, akan ada satu sukacita. Nah, kenapa orang merayakan ulang tahun, saudara? Banyak orang merayakan ulang tahunnya, kita banyak merayakan ulang tahun, walaupun di Alkitab nggak banyak orang merayakan ulang tahun. Nggak tahu tanggal lahirnya Yesus, tanggal lahirnya Musa, tanggal lahirnya Daud, nggak ada yang tahu. Cuma kita merayakan ulang tahun itu melalui syukuran, karena apa? Proses kelahiran manusia ini adalah suatu proses yang diambang kematian sebenarnya. Kita mau mati atau kita mau hidup? Proses kelahiran ini di saat kita mau keluar dari rahim ibu ini, ini saudara-saudara, saya pernah melihat proses kelahiran istri saya sendiri saat anak lahir. Ini sepertinya suatu proses yang nggak mungkin bisa dijalankan oleh manusia. Kesakitan dan proses yang sangat-sangat sukar ini, termasuk bayinya ini mengalami resiko kematian yang sangat-sangat tinggi sebenarnya. Kehilangan oksigen dan masuk melalui jalur yang sangat-sangat sukar. Di saat lahir adalah satu celebration, ada satu perayaan. Yes, kita melalui proses yang resikonya tinggi, tetapi di saat lahir adalah satu sukacita baru bagi keluarga dan bagi orang tersebut. Makanya kita merayakan kelahiran. Nah, saudara, di saat kita lahir ini, kita menjadi manusia yang baru. Pastinya menjadi manusia yang baru di dalam fisik. Tetapi Yohanes 3 ayat 6 mengatakan apa yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Ada dua aspek kehidupan kita yang kadang-kadang kita nggak sadari. Di saat kita lahir dari daging pertama kali dari seorang ibu, itu adalah lahir dalam daging dengan kecenderungan-kecenderungan yang membawa kita dalam melakukan kesalahan seringkali. Nah, ada satu kelahiran yang Tuhan tunggu.
ya, lahir dalam roh. Nah, saudara, kita tentu tahu kalau Bible, Alkitab mengatakan lahir ini, proses kelahiran yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kesukaran-kesukaran yang akan tiba. Yesus gambarkan kesukaran yang akan tiba secara dahsyat. Ada sesuatu proses kelahiran yang Tuhan tunggu ternyata. Adalah lahirnya manusia-manusia baru. Jadi sebelum Yesus datang ini, harus lahir manusia yang baru dari manusia yang pernah sudah lahir dari daging. Apa artinya, saudara? Di saat kita mempunyai dua kelahiran, saya suka ilustrasi ini bagaimana seekor kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini adalah makhluk yang mempunyai dua kehidupan. Satu makhluk yang sama, ya, dari satu struktur gen yang sama, tetapi mempunyai dua kehidupan. Di dalam Alkitab juga mengatakan demikian. Di dalam Yohanes berapa ini? Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, "Verily, verily I say unto you, except the..." Yohanes 12 ayat 24. Saya baca. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja, tetapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah." Nah, saudara-saudara, kita tinggal di gunung, di sekeliling kami di sini banyak. Kita coba bertani juga, coba menanam padi ya. Rupanya proses padi di sini sama dengan yang diceritakan oleh Yesus. Bahwa kalau biji gandum atau biji bulir padi ini tidak mati dulu, jatuh ke tanah dan mati, dia nggak akan tumbuh. Saudara, padi ini atau gandum lepas dulu dari stemnya, lepas dari batang tangkainya dulu, mati dulu, kering dulu. Habis kering baru dia ditaruh di tanah, baru dia bisa tumbuh. Kalau tidak kering masih basah, coba ditaruh di tanah, nggak akan tumbuh dia rupanya. Sama ini ilustrasi dengan seekor kupu-kupu. Kenapa seekor kupu-kupu ini memulai kehidupannya dengan apa? Dengan menjadi seekor ulat, caterpillar ya. Ulat ini menetas dari telurnya menjadi seekor ulat, nggak langsung jadi kupu-kupu, saudara. Di saat dia menjadi seekor ulat, kenapa Tuhan ciptakan ulat dan kupu-kupu ini rupanya untuk kita menjadi ilustrasi kita orang-orang Kristen, orang-orang Advent yang di akhir zaman ini menjadi manusia baru, lahir kembali. Seekor kupu-kupu ini mulai jadi dari seekor ulat. Di saat dia lahir jadi ulat, kerjanya cuma apa, saudara? Cuma makan daun-daunan. Hidupnya seekor ulat ini di saat dia menetas, dia mulai jalan. Cuma di satu dahan, di satu ranting. Dia makan daun-daunan. Cuma ada yang di sekitar dia makan daun. Terus makan daun sampai usianya mencapai certain age, ya, usia tertentu. Ternyata ulat ini mempunyai hormon yang dimiliki sejak lahir, namanya juvenile hormone, ya. Hormon juvenile. Hormon, apa ini juvenile artinya? Hormon muda. Tetapi hormon muda ini lama-kelamaan di tubuh si ulat ini, hormon mudanya ini habis. Di saat hormon mudanya ini habis, si ulat ini mempunyai pilihan untuk berhenti dan parkir, ya, berhenti, saudara. Dan nempel di satu tempat. Dan di saat dia menempel di satu tempat, ada enzim yang baru yang muncul. Nah, enzim baru ini mematikan si ulat tersebut yang sudah berhenti, sudah nempel, sehingga ini dia mulai membungkus dirinya menjadi suatu apa? Apa ini bahasa Indonesia kukun ya? Kepompong. Di saat dia menjadi kepompong, sepertinya keras dan kering, saudara-saudara, ulat ini mati. Sesudah dia mati, tetapi masih ada makhluknya di dalam. Pada satu saat, di dalam proses ini,
ternyata ulat ini sedang membuat dirinya menjadi seekor kupu-kupu. Tidak kelihatan oleh orang. Kelihatan oleh orang ini cuma dia kepompong, dari luar nih kelihatan seperti benda mati, gelantungan di atas dahan, di mana dia seumur hidupnya menjadi seekor ulat, cuma makan daun doang. Tapi di saat manusia tidak melihat ulat yang sudah mati ini, di dalam kepompong ini ada satu transformasi yang sedang terjadi. Dia sedang membangun, develop ya, sedang membuat sayap, sudah membuat tubuhnya untuk disiapkan untuk terbang segera, sehingga pada satu saat alam ini mengerti bahwa kupu-kupu yang ada di dalam kepompong ini harus keluar menjadi makhluk yang baru, walaupun dia adalah makhluk yang lama. Nah, di saat dia keluar, saudara-saudara, dia bisa terbang, melihat segala ciptaan yang Tuhan berikan padanya ini di pohon yang begitu besar, yang tuh tadinya di dalam kehidupannya seekor ulat, cuma sebatang ranting aja, saudara. Cuma beberapa daun aja yang dia makan. Tidak melihat dunia seperti apa, bagaimana rancangan yang begitu indah sudah diberikan kepadanya. Akhirnya kupu-kupu ini terbang melihat segala sesuatu. Mungkin kalau kupu-kupu ini punya perasaan, mungkin dia menangis kali dia saat dia terbang pertama kali. Saya coba baca ini artikel scientific ya, ilmiah mengenai kupu-kupu ini. Apa dia mempunyai memori? Bagaimana hidupnya dulu saat dia menjadi seekor ulat. Ternyata ada memorinya, saudara. Di saat dia kali ini terbang keliling melihat segala sudut. Mungkin kupu-kupu ini melihat, waduh, betapa bodohnya saya. Untung saya mengambil keputusan untuk parkir, untuk berhenti, dan mengizinkan alam untuk mengambil alih, untuk mematikan saya dari dalam, supaya saya terbungkus. Seluruh dunia melihat saya ini mati. Akhirnya di dalam kondisi yang seakan-akan mati itu, Tuhan sedang mengerjakan suatu proses yang luar biasa besar. Nah, saudara, ini cerita mestinya menjadi suatu yang applicable bagi kita orang-orang Advent. Adalah suatu yang cerita yang menjadi harus menjadi kenyataan bagi kita orang-orang Advent. Di saat kita menerima Kristus jadi juru selamat, Tuhan sudah memberikan satu enzim, ya, kalau boleh dikatakan enzim ya, supaya enzim ini mematikan kita juvenile hormon yang kehidupan kedagingan kita ini akhirnya dikikis sedikit demi sedikit, supaya pada saat kita diharapkan untuk berhenti dan parkir, memilih untuk apa? Stop. Biarin dunia mengatakan apa? Wah, lihat sudah kalah, dia sudah mati. Orang Jawa bilang sudah pukut. Biarlah kita di dalam satu kehidupan yang baru ini, karena kita mempunyai hormon kedagingan kita ini sudah disingkirkan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita hendaknya memilih untuk berhenti dan mengizinkan Tuhan mentransformasi kita dari dalam. Nah, saudara, transformasi ini tidak terjadi dalam satu malam. Banyak dari kita mengatakan, oke Tuhan, silakan rubah saya Tuhan, saya siap. Kalau Tuhan saya harus parkir, berhenti, oke. No problem. Berhenti hari ini, tapi jangan lama-lama Tuhan. Jangan terlalu lama, kalau bisa besok saya jadi kupu-kupu. Saudara, manusia ini tidak suka satu elemen yang namanya waktu. Kita tidak suka sesuatu, nunggu-nunggu kelamaan. Kalau mau sesuatu terjadi, saya mau jadi manusia baru, jadikan saya manusia baru Tuhan. Kapan? Sekarang kalau bisa. Tuhan mau ambil harta saya? Oh silakan Tuhan. Ini ambil harta saya semuanya. Supaya saya boleh parkir dan berhenti. Ambil, silakan Tuhan. Kalau bisa, besok Tuhan ganti. Nah, saudara-saudara, Yohanes mengatakan, kalau kamu punya iman, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Iman ini berurusan dengan apa? Ada satu elemen yang berkaitan dengan iman, adalah waktu, saudara-saudara. Tuhan tidak perlu iman. Tuhan tidak terbatas dengan waktu. Kita kenapa perlu iman? Karena kita ini terkurung di dalam ruang dan waktu. Ya, element of time and space. Nggak bisa melihat besok apa yang terjadi. Nggak bisa melihat dari ruang tertutup apa di balik tembok. Tetapi Tuhan memberikan kita iman supaya di saat saudara-saudara saya sudah diberikan Roh Kudus sejak kita lahir, kita mengambil keputusan.
Jangan-jangan it's time for me to stop. Jangan-jangan inilah waktu saya untuk berhenti. Saudara-saudara, saya baru pelajari akhir ini bahwa ulat yang sama menetas dari telur induk yang sama, oke, menetas bareng-bareng. Cuma makan daun, ini juga makan daun, oke, di ranting yang sama. Ulat yang satu bisa berhenti, kemudian transformasi terjadi. Ulat yang satu, walaupun dari induk yang sama, jenis dan spesies yang sama, bisa jadi saudara-saudara lupa untuk berhenti. Terus dia akan makan dahan dan daun apa yang ada cuma di sekitar dia, mungkin sibuk dengan makan, saudara-saudara. Sehingga di saatnya tiba, dia sudah miss. Ya, perjalanan yang dia lupa bahwa dia harus berhenti, dia jalanin terus. Akhirnya dia ini mati karena apa? Mati karena dehidrasi. Sebelum dehidrasi, dia menjadi gemuk dengan apa? Akhirnya mati, tidak pernah menjadi seekor kupu-kupu. Saudara-saudara, saya ingat, saya ini hari Sabat pertama bukan hari Sabat pertama, hari Sabat kedua, ya, dengan Zoom. Kemarin 3 bulan terakhir saya ada di Amerika. Kita gereja tatap muka, bukan gereja Zoom ya, cuma di Amerika ini jalannya lebar-lebar dan panjang-panjang, saudara. Sangat-sangat panjang. Capek kita 3 bulan keliling, ada kunjungan pelayanan di sana. Tapi saya teringat saya pernah nyetir dari Nebraska. Nyetir naik mobil harus pergi ke Colorado. Nah, di saat antara satu kota besar dan kota besar ini, waduh, ini cuma padang rumput kosong aja ini. Dari Nebraska masuk ke Colorado, kosong. Satu kota-kota lain bisa jaraknya bisa 1 jam, ada yang bisa 2 jam, ada yang 5 jam dan sebagainya. Nah anyway, ini masuk keluar dari Nebraska ini. Kami sekeluarga naik mobil, kita nyalakan radio supaya nggak ngantuk, dengar lagu, dengar berita apa. Lalu tiba-tiba di radio ada alarm bunyi, pip pip pip. Ada announcement. Ya rupanya emergency, saudara-saudara. Kalau pengumuman darurat, mau acara apapun, di stop supaya orang semua bisa dengar. Pengumumannya kurang lebih begini. Ada darurat di dalam 2 jam berikut, katanya. Di Morgan County. Ada Morgan County. Di mana ini Morgan County? Saya lagi dengar-dengar, lagi asik-asik nyetir, dengerin radio. 2 jam lagi ada darurat di Morgan. Tolong cari perlindungan karena ada badai hailstorm. Apa ini? Badai hujan es, bukan hujan salju. Kalau salju lembut ya. Ini hujan es daerah sana. Saya dengar, belum pernah saya lihat sampai gede gitu ya. Tapi dengar pernah sampai ukuran bola golf dan bola tenis. Saya jalan, wah ini cerah mana? Wah mungkin ini pengumuman seluruh negara bagian. Nah mungkin jauh lah. Ini cerah, nggak mungkin ada terjadi apa-apa. Saya terus nyetir. 1 jam kemudian, saya mulai lihat. Kok tiba-tiba di depan sana gelap sekali. Secara cepat, saudara, ini gelap, awan gelap ini apa namanya? Accumulate ya, wow, langsung menjadi awan gelap sekali. Loh tiba-tiba saya lihat sekeliling saya ini, loh kok memang nggak ada mobil. Habis saya terus aja, gimana ini mau putar balik, nggak bisa putar balik karena satu exit ke exit lain jauh sekali. Lalu saya lihat, selamat datang di kota Morgan. Aduh cilaka, Fort Morgan. Ternyata yang 2 jam lalu diumumkan ini saya ada di tengah-tengahnya sekarang ini. Saya bilang, Tuhan, ini kalau disuruh cari tempat berlindung di bawah atap, berarti ini hujan ini luar biasa, parah. Nah saudara, saya mau cari exit, tidak ada exit. Terus katanya next exit ini masih ada beberapa mile. Sedangkan awan gelap secara cepat datang. Saya lihat nggak ada mobil. Kalaupun ada mobil mungkin sudah exit dari tadi ya. Mungkin mereka bijak. Nah saudara, saya puji Tuhan ya. Bisa saya berdoa, Tuhan, saya harus tiba di kota ini berikut dalam 1 jam lagi.
Kalau Tuhan mau mengizinkan saya sampai di sana supaya saya boleh bertemu, pertemuan boleh dimulai. Tuhan kasih saya perlindungan. Kalau nggak kasih perlindungan, saya hajar aja nih terus, mau segimana ini thunderstormnya ini, badainya segimana, saya harus sampai di sana. Saudara-saudara, sepanjang jalan tidak ada exit, tidak ada tempat perlindungan, cuma padang rumput sejauh mata memandang. Tapi tiba-tiba awan yang gelap ini seperti terbagi dua, seperti ada terowongan di tengah-tengahnya. Jadi di ujung freeway, di ujung jalan yang jauh, saya lihat kayak ada terowongan. Ini gelap sebelah kanan, sebelah kiri juga gelap. Di atas juga gelap, ada terowongan. Saya bilang, ini pasti Tuhan yang kasih. Saya gas, saudara-saudara, karena nggak ada orang di jalan. Akhirnya benar. Cuma sebelah kanan saya lihat, wah, saya masuk di dalam satu terowongan. Sebelah kanan ini hujan lebat dengan es yang besar-besar. Saya lihat seperti mungkin bola golf ya, nggak sampai bola tenis ya, jatuh kiri kanan, sebelah kiri juga jatuh kiri kanan. Waduh, ini kalau sampai kena mobil kita ini gawat ini. Soalnya kaca bisa tembus, kita pun bisa mati. Saya mau keluar juga nggak mungkin juga. Tapi Tuhan tuntun, akhirnya terowongan ini kosong terus, saya sampai tiba di tempat dengan selamat. Nah, saudara, kadang-kadang kita mengharapkan miracle ya. Oh, Tuhan akan lindungi, kan? Cerita-cerita seperti ini, toh juga Tuhan akan lindungi. Toh juga sampai juga. Di saat Tuhan sudah kasih kita warning sepanjang jalan, ya, Tuhan intercept semua kesibukan kita ini, apapun kesibukan kita, Tuhan mempunyai cara untuk intercept. Apa ini intercept? Untuk intercept lah ya. Untuk tiba-tiba kasih tahu sama kita. Ya, untuk menghadang, menghalangi. Ingat, di depan sana ada storm yang besar. Tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk, saudara-saudara, dengan segala sesuatu yang menyibukkan kita, sehingga semua amaran, semua pelajaran, semua bisikan Roh Kudus yang mengatakan, hey, cari perlindungan atau cari berhenti dari kamu punya perjalanan. Karena apa? Karena di depan sana ada luar biasa malapetaka sedang menunggu kita. Tadi ayat dikatakan yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dilihat telinga, itu belum pernah lahir dari pikiran manusia. Itu yang Tuhan sediakan. Tetapi saudara, apa yang terjadi dulu? Satu krisis tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar, tidak pernah dibayangkan dalam hati manusia, akan juga terjadi. Seperti badai yang sudah diingatkan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Nah saudara, Tuhan bukan mau menyiksa kita. Tuhan akan menuntun kita masuk ke dalam badai tersebut. Karena apa? Karena kita mempunyai satu kelahiran yang baru. Nah, lahir yang baru ini, saudara, kita harus ingat, kita tidak serta-merta di saat kita berhenti. Ya, Tuhan, saya ingat tahun 2008, saudara, kehidupan yang menyenangkan. Ya, kalau dunia bilang, waduh, kehidupan menyenangkan. Saya hidup di dalam satu kehidupan yang mungkin menyenangkan bagi dunia. Waduh, kalau bisa ya, hidupnya kayak si ini nih, enak nih. Kehidupan yang menyenangkan ini semua didambakan oleh orang untuk nikmati, makanya semua sibuk ngejar. Nyalakan radio, wah, Roh Kudus punya pembicaraan, sibuk kita, nyetir aja, jalan terus cari apa yang orang dunia cari, terus kejar. Tapi Tuhan sudah nyalakan radionya ini, sudah kasih warning sama saya. 2008 saya bilang, Tuhan, apa arti hidup ini? Di saat Tuhan kasih kita warning, saya puji Tuhan, Tuhan tarik kita masuk dalam satu kehidupan. Tuhan bilang, taste and see that the Lord is good. Coba dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Diberkatilah dia. Blessed is a man who trusts in him. Diberkatilah dia yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak bergantung sama Tuhan. Yang saya tahu adalah bergantung dengan manusia. Apa yang saya tahu, koneksi saya, yaitu bisnis, usaha, dan pekerjaan, dan kepintaran. Ini yang kita tahu. Inilah manusia tahu, kita bergantung dalam kehidupan kita sehari-hari, pakai hikmat sendiri, bukan pakai hikmatnya Tuhan. Tuhan bilang, hey, kehidupan kamu ini, nanti kamu akan lihat badai di depan yang luar biasa, tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Tapi Tuhan minta, tapi kalau kamu menjadi lahir manusia yang baru, ya, diberkatilah kamu. Kamu akan melalui itu badai dengan no problem. Saudara, di saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, seringkali kita tidak mau deal dengan proses. Ya.
Kalau mau jadi kupu-kupu, Tuhan, saya mau berhenti besok langsung jadi kupu-kupu. Tidak seperti itu, saudara. Proses yang luar biasa panjang. Tuhan izinkan juga terjadi. Tuhan izinkan proses yang panjang ini terjadi sama siapa? Sama semua orang, saudara. Karena kita lahir dari daging ini, kita nggak kenal proses atau cara-caranya Tuhan. Tuhan membawa kita masuk ke dalam satu kehidupan. Nah, parkir. Kamu sudah setuju parkir? Oke, stop. Let the nature take over. Biarkan alam yang mengambil alih. Biarkan Tuhan mengambil alih. Luar biasa, saudara, sebenarnya. Di saat dunia mengatakan, waduh, ini nggak mungkin bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan mempunyai cara-cara, saudara. Semakin lama kita layani Tuhan, semakin terlihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Nah, saudara, kita mungkin belum berkenalan. Kita mempunyai pelayanan televisi yang sudah mengudara sejak 2011 bulan Maret. Tahun ini, bulan September ini berarti sudah 10 tahun, 6 bulan kita di satelit. Pekerjaan pelayanan, saudara, pekerjaan yang luar biasa. Menyedot tenaga kita dan uang kita. Dan bahkan menyeret apa yang kita anggap sebagai harapan masa depan kita. Dalam pelayanan ini, Tuhan mengajak kita berpartisipasi. Berpartisipasi dalam satu pekerjaan yang nggak masuk akal manusia. Seringkali saya waktu awal pertama masuk dalam pelayanan televisi, saya katakan, oh ya gampang lah Tuhan lah, bisa lah. Saya bantu Tuhan ya, oke saya bantu ini ya, oke Tuhan perlu ini Tuhan, saya bantu bagian saya. Seringkali kita katakan, ayo ikut pekerjaan Tuhan, ayo partisipasi, bantu pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak perlu dibantu, saudara-saudara. Tuhan ajak kita bekerja untuk Tuhan, bukan karena kita bantu Tuhan, tapi karena Tuhan bantu kita. Nah, saudara, 10 tahun, 6 bulan, televisi kita masih menyala, saudara, masih ada di satelit. Saya mau cerita sedikit tahun lalu, saudara, bulan Maret. Ya. Bulan Maret 2020, waktu awal pandemi, saudara, banyak teman-teman, usahanya langsung goyang ya, langsung, ini kayak rumah ini digoncang, rontok juga akhirnya. Pekerjaan pelayanan tetap harus jalan. Bulan Maret saya hadapi tagihan luar biasa besar untuk pekerjaan pelayanan. Nah, ada beberapa alat-alat harus diganti. Kita kesambar petir juga waktu itu. Ada beberapa komputer akhirnya hangus. Kita punya pemancar juga disambar petir. Akhirnya pas juga berkenaan dengan kita punya tagihan 3 bulan tidak dibayar. Saya ditelepon sama perusahaan satelit. Pak Ramon, apa kabar? Oh ya baik. Gini Pak. Oh ya saya udah tahu Pak. Nggak usah Bapak bilang saya udah tahu. Ya Pak, tolong nih Pak. Karena sudah 3 bulan ini tagihan ini harus dibayar. Kalau enggak ini ada terisolir layanannya. Saudara-saudara 10 tahun 6 bulan telepon seperti itu sering masuk. Tapi 10 tahun 6 bulan belum pernah kita punya siaran terisolir karena tidak ada pembayaran. Bukan karena saya hebat. Tapi Tuhan kita luar biasa. Nggak perlu saudara-saudara minta sumbangan, nggak perlu gerakan orang, nggak perlu telepon sana sini, nggak perlu panik, tidak perlu suara orang lain. Suruh diri sendiri dulu. Saudara-saudara, bulan Maret saya ditelepon. Saya bilang, Pak, tunggu dulu lah Pak. Saya lagi nggak pegang uang nih Pak. Nah, saudara-saudara, tagihan waktu itu kira-kira $22.000. Ya, 300 berapa juta itu ya. Saya, waduh Tuhan, kalau ini benar-benar ujung dari perjalanan kami di televisi ini persis sudah 10 tahun. Biarlah Tuhan matikan di televisi. Capek juga Tuhan. Capek dan juga olahraga sport jantung setiap bulan. Capek juga saudara. Tapi saya bilang Tuhan, tapi kalau Tuhan berkehendak, jangan kehendak saya untuk memutuskan ini, biarlah ini kehendak Tuhan. Nah saudara, saya melihat tanda-tanda begitu jelas seakan-akan Tuhan mengizinkan ini, alat-alat ini semuanya ini harus dimatikan karena semua Tuhan untuk melangsungkan pekerjaan ini saya butuh $22.000.
Nggak tahu dari mana. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya tanda. Perusahaan sudah telepon, Pak Ramon bikin aja surat untuk minta pemutusan. Oke, nanti hari Selasa saya putuskan ya, ini sudah hari Jumat saudara. Nanti hari Selasa saya kasih surat untuk tolong minta pemutusan layanan. Akhirnya diputuskan juga. Oke, saya kirim, nanti saya kirim email hari Selasa, saya minta waktu dulu. Nah, saudara, hari Jumat saya ditelepon dari kebetulan teman saya, saudara. Teman saya telepon, saudara gimana kabar? Baik. Gimana televisi? Baik. Masih mengudara juga televisi kalian? Oh masih. Gimana? Terbayar itu tagihan? Nah ini dia. Kalau ditanya saya kasih tahu. Kalau tidak ditanya nggak usah jawab, saudara-saudara. Nggak usah pengumuman kesana kemari. Saya bilang, ya saya ada tagihan sebenarnya. Oh tagihan ya. Ada tagihan dan semua ada alat-alat untuk ke ini karena saya lagi tidak siaran, saya perlu $22,000. Waduh, gede banget dibilang. Ya begitulah, siap pekerjaan penginjilan memang proyek nekat ya. Oke. Saudara-saudara, kita tutup telepon. Kawan saya ini di gereja, dia bersaksi di gereja, tolong doakan kawan kita yang mempunyai televisi. Televisi ini ya menyiarkan Injil, dan juga sepertinya mereka ada kebutuhan yang sangat-sangat mendadak. Lalu saudara-saudara, malam minggu dia telepon saya. Saya ada kabar. Saya umumkan di gereja, lalu ada seorang ibu yang datang sama saya. Kebetulan saya lagi ada uang. Saya mau bantu pekerjaan teman kamu itu yang ada di sana, yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, saya nggak perlu proposal, nggak perlu apa. Saya cuma perlu doa. Teman saya ini bilang, ibu ini bilang dia mau transfer, dukung pekerjaan televisi ini sebesar $4,000. Loh, terima kasih puji Tuhan. Jangan kirim ke saya, nanti saya kasih nomor rekening. Tolong kirim aja langsung ke perusahaan. Oh iya, nanti hari Senin coba kita transfer ke sana. Nah, saudara-saudara, hari Minggu dia telepon lagi. Hey brother, ini ibu yang kasih $4,000 kemarin. Iya, kenapa? Pagi ini dia telepon saya lagi. Dia bilang, itu yang $4,000 saya kasih kemarin. Iya, kenapa? Saya mimpi tadi malam, Tuhan datang sama saya dalam mimpi. Tuhan bilang, itu 4.000 yang kamu kasih kemarin, kurang. Uangmu banyak. You can do better than that. Kamu bisa melakukan lebih daripada itu. Jadi, teman saya bilang, jadi ibu ini kirim $4.000 lagi. $4.000 lagi, jadi berapa? 8.000 ya, puji Tuhan ya, nanti kamu hari Senin kamu tolonglah kirim semuanya ke sana. Saudara-saudara, hari berikutnya dia telepon lagi sama saya. Ada apa lagi? Saya ditelepon lagi sama ibu ini. Oke. Ibu ini bilang, itu $8.000 yang kamu kasih itu tidak cukup. Kamu bisa berbuat lebih. Jadi gimana? Dia kasih lagi $4.000 lagi. Waduh, jadi 12.000 ya. Saudara-saudara, di saat besoknya dia telepon lagi sekali lagi. Saya tahu. Jangan-jangan ibu ini. Benar saudara-saudara. Teman saya bilang, ibu ini tanya, berapa total kebutuhan kamu? Karena 3 malam berturut-turut saya dapat mimpi yang sama terus. Saya katakan, kalau ibu ini tergerak untuk menolong pekerjaan Tuhan, ikut menolong, ya bukan menolong, ya berpartisipasi. Saya kasih tahu, inilah kebutuhan kami. Oke, total. Dia tulis cek. $22.000. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman seperti itu bukanlah mujizat sebenarnya, saudara-saudara. Ini belum mujizat. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang masih sangat-sangat biasa kita hadapi ini sangat-sangat sering kali, saudara. Di saat kantong sudah kering, tidak ada upaya lagi, waduh, apa lagi mau dijual ya? Saya tanya sama istri, apa yang bisa kita jual nih? Karena pekerjaan Tuhan perlu. Aduh, kadang-kadang nggak ada yang bisa dijual, saudara. Nggak ada yang bisa jadi duit cepat. Tinggal apa?
Proposal, nggak perlu proposal, saudara. Tidak perlu telepon, tidak perlu telepon gereja Mount Moriah. Mount Moriah tolong dong. Nggak perlu, saudara. Kita perlu kasih tahu Tuhan kalau kita lapar, kita perlu kasih tahu Tuhan saja kalau kita butuh. Nah, saudara, pekerjaan seperti ini membuat pekerjaan kita ini menjadi satu alat bagi Tuhan kasih tahu sama kita bahwa it is not you, bukan kamu yang mengerjakan pekerjaan ini, adalah aku yang mengerjakan pekerjaan ini. Saudara, mungkin kita kelihatan oleh orang sekeliling kita ini, kamu gila, kamu sudah mati, kamu parkir, kamu membungkus dirimu, kamu kayak orang gila, sudah mati. Boleh lihat ini, sampai jual segala sesuatu, sampai apapun ini. Sampai ada orang bilang, pekerjaan kamu ini jangan-jangan dikutuk. Kenapa? Karena sementara kamu dukung pekerjaan Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati kamu jauh lebih limpah lagi? Bandingkan dulu sebelum kamu ikut Tuhan. Saudara, perkataan seperti ini sangat-sangat sering kita dengar, saudara. Tapi Tuhan bilang, just deal, ya. Bersahabatlah dengan elemen waktu. Tunggu, ya. Makanya Yohanes 11 ayat 40, saudara, Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan kita bilang, kemuliaan Tuhan ini adalah di saat, Tuhan kirim orang untuk membantu pekerjaan Tuhan, di saat pelayan Tuhan lagi kesesakan. Bukan itu, saudara. Tunggu. Kalau kamu punya iman, tunggu, bukan menyerah, ya. Bukan mengutuk Tuhan, bukan mengatakan Tuhan yang salah. Kalau kamu terus menunggu kemuliaan Tuhan adalah apa? Di saat you have no preference any longer. Tidak mempunyai preferensi lagi. Di dalam mengikut Tuhan, di saat kita tidak mempunyai jalan lagi, kita mengatakan Tuhan terserahlah. Kehendakmu yang jadi. Tuhan mau apakan lagi ini televisi, Tuhan mau apakan kehidupan saya, Tuhan mau apa lagi ini barang saya semuanya saya serahkan sama Tuhan. Luar biasa Tuhan akan bekerja di saat Tuhan, di saat kita berserah. Saudara, Mazmur 51, 18, 19, Tuhan bilang, Tuhan tidak pikirkan persembahan kita, Tuhan tidak melihat korban bakaran kita. Yang Tuhan tunggu adalah apa? The contrite heart, hati yang benar-benar bertobat. Bertobat dari apa memangnya? Saya sudah Advent dari lama, saya sudah dari teenager, dari belasan tahun sudah dibaptis. Bertobat dari apa? Bertobat dari mengandalkan diri sendiri. Bertobat dari apa, saudara? Dari mengandalkan hikmat pikiran sendiri. Di saat kita mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan cuma mungkin tersenyum dari surga mengatakan, kamu mulutmu mengatakan kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Ku yang jadi. Ternyata yang kita jalankan, saudara-saudara, adalah kehendak kita. Nah, saudara, saya mempunyai banyak cerita di saat kita menjadi misionaris. Banyak orang mengatakan juga, saudara Ramon gini, apakah saya harus mempunyai guilty feeling? Harus saya merasa bersalah di saat saya bukan menjadi seorang misionaris? Karena saya ini kerja di bank, saya seorang akuntan, saya kerja di perusahaan yang sekuler, saya bukan melayani Tuhan. Apa saya harus mempunyai rasa bersalah? Karena saya belum menjadi seorang misionaris yang seutuh seluruhnya untuk Tuhan. Saya bilang, no. Tidak perlu mempunyai rasa salah, saudara. Saudara dikirim oleh Tuhan, kalau saudara kerja di bank, kerja di mana, menjadi seorang apa, mempunyai bisnis dan usaha dan segala sesuatu. Tidak perlu mempunyai guilty feeling. Tetapi perlu mempunyai guilty feeling, rasa bersalah, kalau saudara ada di dalam perusahaan tersebut, ada di bank, ada di pabrik, ada di kantor, saudara perlu merasa bersalah kalau itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak diri sendiri. Karena saudara, di saat kita mengambil keputusan, seringkali yang kita jadi landasan keputusan kita ini adalah hikmat kita sendiri. Makanya seperti ulat ini, ya kita cuma makan daun karena yang kita tahu cuma daun. Kita izinkan juvenile hormon kehidupan daging ini mengambil alih karena kita tidak merasa perlu bahwa kita need to be experimenting, ya, perlu bereksperimen dengan Tuhan. Tuhan bilang coba taste, ya, taste and see that the Lord is good. Coba dan kecaplah. Tuhan nggak minta langsung oke. Wah, artinya besok kita harus langsung pasang iklan rumah dijual, mobil dijual, langsung. Enggak begitu, saudara. Tidak pernah saya mengatakan seperti itu. Walaupun banyak orang mengasosiasikan diri saya dengan pergerakan seperti itu, tidak pernah saya mengatakan hal itu. Kalau kamu kerja di bank, make sure itu adalah utusan Tuhan karena kamu adalah seorang misionaris di bank tersebut. Bukan karena kamu suka gajinya. Kamu mempunyai perusahaan, mempunyai usaha yang memang luar biasa hebat, akhirnya you mempunyai guilty feeling, rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah? Karena jangan-jangan kamu melakukan itu semua karena kehendakmu.
Tuhan menginginkan kita mempunyai saudara pengalaman taste and see, ya, coba dan kecap. Saudara, mengecap ini bukan menelan, ya, kecap dulu, kecap. Kecap ini kalau kita makan makanan baru belum pernah kita tahu, tapi kita ambil 1 sendok dikit, dikecap dulu, saudara. Sedikit, coba rasakan dulu, rasakan dulu. Tuhan kita ini luar biasa, mau sediakan kita suatu hati yang baru. Tadi Matius Mazmur 51, hati yang baru Tuhan mau berikan kepada kita melalui apa? Melalui pengalaman, karena melalui pengalaman ini kita akan mengerti. Seperti Petrus, saudara-saudara, ya mungkin dia mempunyai iman yang memang agak naik turun kayak kita semua. Tapi Petrus menjadi orang yang luar biasa yang mempunyai iman yang kemudian iman itulah yang mengantar dia menjadi suatu saksi yang hidup untuk Tuhan. Saudara, bayangkan Petrus di saat bilang Tuhan, Yesus bilang, Yesus kalau itu engkau perintahkan aku untuk datang padamu. Saudara, kalau kita tahu Yesus sanggup jalan di atas air, iya Yesus sanggup. Yesus sanggup menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk menyerahkan nyawanya sekalipun, iya dia sanggup. Ya itu Yesus. Setan pun mengatakan yang sama, saudara. Coba kalau manusia, bisa nggak? Saudara, di saat Petrus mengetahui bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu baru tahap 1 dari iman, saudara. Itu baru tahap awal dari apa? Menerima Kristus sebagai juru selamat, dibaptis dalam air. Apa artinya dibaptis dalam api? Di saat kita percaya Yesus mampu melakukan hal itu, kita juga mempunyai desire, mempunyai kerinduan untuk melakukan yang sama, saudara. Kenapa kita perlu melakukan hal yang sama? Karena kita ini adalah manusia yang memang cuma logika. Tuhan bilang, ayo coba bereksperimen. Coba Petrus, kamu keluar dari kenyamanan kamu dari dalam perahu ini. Oke, kamu kenal saya. Di saat kamu dari dalam perahu, perspektif kamu pengenalan terhadap saya berbeda. Kalau kamu naik di atas air dan mulai berjalan di atas air, disinilah Rasul Paulus mengatakan, ya, I count everything but loss for the excellency of knowing Jesus Christ. Saya hitung segala sesuatu sebagai kerugian karena pengenalan saya akan Kristus. Saudara-saudara, pengalaman apa yang kita harus lakukan, saudara-saudara, supaya kita mengenal Kristus sungguh-sungguh di luar dari teori. Di saat Yesus mengatakan, ayo, undangannya, saudara, apa Petrus ini bisa ngambang di atas air cuma karena satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Yaitu kekuatan dari firman Tuhan yang mengatakan apa? Come, datanglah. Dengan firman itu, Petrus keluar dari kenyamanannya melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Kamu tahu nggak? Makanya dia bisa ngambang. Dia. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Boleh jadi Petrus goyang sedikit, saudara, tapi ada Yesus di situ. Nggak apa-apa. Kita jalan di atas air, saudara, melalui pengalaman-pengalaman kita. Nggak apa-apa kalau kita jatuh sedikit, tapi ada Kristus. Istri kedua yang semakin lama kita jalan di atas air, semakin kita melihat, waduh, nggak ada lagi kita bisa pegang. Kita mau berpaling di mana di perahu sudah terlalu jauh, saudara. Saya mau kembali ke dunia bisnis, dunia kita yang lama, mau kembali, bagaimana caranya? Nggak tahu lagi saya. Bisa sih. Punya tas. Tapi Tuhan, saya sudah tinggalkan itu 12 tahun lalu, 13 tahun lalu, Tuhan. Sudah terlalu jauh itu perahu. Saya lebih nyaman jalan di atas air karena apa? Saya tahu saya memandang kepada Kristus. Saudara, pengalaman-pengalaman demi pengalaman Tuhan akan berikan pada kita, ya. Orang yang mau jalan di atas air, tidak takut. Tuhan akan rubahkan hatinya, saudara. Semakin lama hatinya semakin bukan semakin percaya diri, justru semakin tidak percaya diri karena dia tahu cuma percaya sama Yesus. Saudara, masuk dalam pekerjaan Tuhan ini luar biasa kita juga. Menyedot segala sesuatu. Waduh, bagaimana lagi Tuhan? Saya tanda tangan kontrak ini, kalau kontrak tidak dipenuhi, saya masuk penjara ini. Setiap bulan pelayanan ini itu habis. Menghabiskan daya dan manusia dan dana dan sebagainya. Sampai saudara-saudara, saya lupa bahwa saya harus punya tabungan. Apa salah punya tabungan? Nggak salah punya tabungan. Kalau baca itu tulisan Rono buat, punya tabungan. Berapa banyak tabungan? Nggak tahu. Pertama, dia dulu yang bertobat. Dia mau sebanyak-banyaknya, iya. Tapi kalau ada pekerjaan penginjilan yang dibutuhkan, seluruh dari tabungan kita, apa yang kita buat? Aduh Tuhan,
Inilah yang saya besar-besarkan dari dulu. Nah, Seperti bisa. Ishak kalau mau disuruh korbankan dengan oleh Abraham. Aduh Tuhan, sudah dari dulu ditunggu-tunggu, sudah besar nih sekarang. Dia sabar. Jadi tiap pagi jam 4 pagi Apa bisa, saudara? berubah. Bisa. Dengan pertolongan Tuhan Lu bisa. baca Saya lupa, saudara-saudara, saya harus nabung untuk anak ya. pas lakinya nggak ada. Lihat-lihat, waduh, setiap tabungan dikit, besar dikit, oh ada pekerjaan ini perlu didukung. Ada lagi tabungan kecil-kecil, iya yang kecil-kecil perlu didukung. Kapan besarnya ini tabungan? Itu nampar gua. Apa habis? Sebenarnya nggak habis juga. Terus dari situ besok-besokannya. Tapi anak bisa sekolah. Sebenarnya bisa memang pakai iman. Bareng. Akhirnya lama-lama belajar. Akhirnya Saya bulan Juni pergi ke Amerika kemarin. dia ngomong ya. Ada undangan pembicaraan beberapa tempat. Oke, saya sampai tiba di satu camp meeting ya, kita bikin pertemuan camp meeting di Amerika. Ya orang-orang Amerika tahulah penyakitnya sama juga dengan kita orang Indonesia. Sekolah luar biasa, nggak usah inilah disebut ya. Sekolah kita, sekolah Advent, luar biasa, bagus fasilitasnya, apa mahal harganya. Teman-temannya ngetawain dia. Saya didatangi oleh sekolah tersebut. Kebetulan anak-anak kami ikut bekerja ya di dalam apa ini camp meeting. Mereka bilang, anak-anak sekolah di mana? Saya bilang, oh anak-anak saya homeschool. Tapi kayaknya sudah siap untuk masuk kuliah dan sekolah dan akademi untuk lulus. Iya sebenarnya. Tinggal di Mau nggak lihat sekolah kami? Saya bilang, ya mau lah. di gunung. Dia Tapi aduh, enggak lah. Saya bilang, Tuhan, kalaupun ada, saya nggak mau bayar uang semahal ini untuk sekolah anak saya di Amerika. Oh nggak apa-apa, lihat aja dulu. Karena saya tahu kalian masih misionaris. Oke, puji Tuhan. Saya lihat sekolah. Lalu dikasih, sudah lihat fasilitas, saya cuma ngangguk-ngangguk. Oke. Dikasih. Wah, uang sekolah, asrama, makan. Bang. Waduh Tuhan, kalau saya bayar ini, saya mendingan saya pakai untuk pelayanan. Perlu anak sekolah, perlu saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan mau anak saya sekolah sini, kasih tanda aja Tuhan. Ini didiskon paling enggak. Saya ditelepon. Saudara, ini kami diskon. Saya potong 80%. Saudara-saudara, mana ada uang sekolah dipotong 80%? Dikasih 80% hanya karena apa? Karena mereka melihat saya dan keluarga dan anak-anak semangat di dalam partisipasi dalam pekerjaan penginjilan. Dikasih, oh kita kasih diskon 20%. 80% hilang. Oh iya, tapi 20% lumayan juga, besar juga ya. Saudara jangan beda pelit dan beriman, beda juga ya. Nggak boleh pelit juga saudara. Tapi di saat sudah dikasih balance ini, this is all you have to pay untuk anak kamu selesai dari sekolah sini. Waduh, lumayan juga ya, lumayan juga. Tapi Tuhan kasih tanda satu lagi Tuhan. Apa saya perlu keluarkan uang untuk di sini? Saudara, pada hari yang sama di saat saya kasih tagihan ini, ada satu keluarga datang, Ramon, kami dapat dorongan dari Roh Kudus untuk datang ke tempat kamu ini, tempat kamu punya booth, kita lagi camp meeting, saudara. Karena kami ingin coba support kamu punya anak-anak punya tabungan untuk sekolah. Oh, tabungan untuk sekolah, saya bilang. Saya ditawarin untuk sekolah di tempat ini, saya dikasih tagihan sekian. Ya. Lalu bilang, can I see that? Gila, Tuhan berkati dia banget. Dia lihat, ambil lembaran. Sisanya ini the balance. Biarin saya yang bayar. Jadi saudara, inilah pekerjaan Tuhan. Di saat kita mau sekalipun, tapi jangan langsung kita mau mengatakan, oke, saya lakukan. Tanya Tuhan dulu, kemana Tuhan? Walaupun kita mau, kita sanggup, dan kita siap, dan kita rindu melakukan, kadang Tuhan bilang, no. Tuhan mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sekarang anak sekolah. Orang tanya lagi, kenapa anakmu sekolah di Amerika ini? Yesus sudah mau datang, saudara-saudara. Di saat Yesus mau datang, pekerjaan pembinaan tabiat tetap harus berjalan. Ini sekolah. Kalau kita mempunyai sekolah, kadang orang bilang, anak sekolah lah, kamu mau jadi apa nanti? Oh, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi pengusaha. Kenapa? Supaya banyak uang, supaya bantu pekerjaan Tuhan. Bukan, saudara. Jadilah dokter untuk membantu orang-orang yang nggak mampu bayar dokter. Mau jadilah pengacara untuk bantu orang-orang yang nggak mampu bayar pengacara. Itulah seorang misionaris sejati.
Saya minta anak-anak saya sekolah, kamu mau sekolah mau jadi apapun yang kamu cari, bukan untuk uang kamu sendiri. Bantu orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, saudara-saudara, untuk melihat mujizat Tuhan seperti ini, 2008 saya mau coba jadi misionaris, bayangkan 11 tahun kemudian, bukan 11, 13 tahun kemudian, saudara-saudara, saya tahu resikonya adalah apa. Jangan-jangan Tuhan mau ambil segala sesuatu yang ada di kantong saya, semua tabungan saya, semua harta saya, semua rumah, semua properti, semua mobil, semua mau diambil. Jangan-jangan sampai ke situ. Ternyata benar, saudara-saudara. Tapi apa Tuhan habiskan? Enggak juga. Tapi sampai 11 tahun baru Tuhan kasih lihat, ini loh hasil dari apa yang kamu tunggu. If you believe, you will see the glory of God. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan di saat, Tuhan kasih bayar uang sekolahnya. Tuhan kembalikan ini uangnya. Tuhan kembalikan bisnis. Bukan, saudara. Kemuliaan Tuhan adalah di saat Yesus tidak mempunyai preferensi. Tuhan, kalau bisa sih berlalu ini cawan murka Tuhan. Kalau bisa tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan, kalau bisa sih saya jadi misionaris, jangan sampai saya susah-susah kayak gitulah. Kalau bisa saya sementara pekerjaan sama Tuhan, kalau bisa Tuhan limpahkan segala sesuatu lebih dari apa yang saya punya sebelumnya. Ya itu bukan berkorban, itu nyogok, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau kita mempunyai pengalaman. Kemuliaan Tuhan ini terlihat dari manusia di saat apa? We have no preference. Inilah karakter Kristus. Hendaklah pikiran ini ada di dalam Yesus juga ada di dalam kamu. Ya, apa? Dengan kesetaraannya Bapa di surga, thought it not a robbery to be equal to God. Yesus bilang bukan perampokan kalau dia menyetarakan diri dengan Bapa di surga, bukan merampok, saudara-saudara. Yesus setara dengan Bapa di surga, enggak merampok. Tapi itu pun tidak dilakukan. He took himself of no reputation, tidak perlu reputasi. Apa adanya. Saudara-saudara, di dalam kita melihat segala sesuatu yang akan datang ini, badai yang akan datang ini, Tuhan cuma mau kita lahir menjadi manusia yang baru. Artinya menjadi manusia yang baru adalah apa? Lahir baru, saudara-saudara. Masuk ke dalam kingdom of grace. Kita orang Advent, kita selalu banyak kita bicara mengenai apa? Kedatangan Yesus di awan-awan, Matius 25:31. Kalau Yesus datang di awan-awan dengan semua malaikat, menjemput umat-umat yang setia. Banyak kita bicara mengenai itu. Nggak usah bicara itu, saudara-saudara. Bicara kerajaan Tuhan yang sudah didirikan sejak dia naik di kayu salib. Kerajaan yang sudah diundang kita semua masuk ke dalamnya. Karena kerajaan kasih karunia ini sudah mau berakhir, saudara-saudara. Di saat ini berakhir, barulah Yesus datang di awan-awan. Kalau kita ada di dalam sini, ya pasti otomatis masuk ke dalam kerajaan tersebut. Masuk ke dalam kingdom of grace ini tadi pembahasan sekolah sahabat, investigative judgment. Pengadilan pemeriksaan. Tuhan sedang memeriksa orang-orang namanya Advent ini yang mengaku percaya kepada Yesus. Diperiksa dulu karena pengadilan dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4:17. Kita dulu diperiksa. Ini loh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Apakah kehidupannya mencerminkan? Apakah pilihannya mencerminkan? Apakah otaknya tetap dunia atau benar-benar untuk Tuhan? Kalau ini sudah diperiksa oleh Tuhan, ternyata fungsinya ini sesuai dengan pabrik ya, sesuai dengan iman pengakuannya, menghasilkan perbuatan dan pilihan-pilihan dan isi hati dan pikiran. Kalau kita sudah menghasilkan apa yang sesuai dengan harapan Tuhan, the image of Christ, apa image of Christ? Peta gambar rupa Tuhan sendiri muncul dari produk, yaitu saudara dan saya. Barulah ini seal of the living God. Apa ini seal? Materai itu diberikan sebagai kita ini dalam miliknya. Itulah saudara artinya sahabat. Inilah diskusi kita selama 3 bulan ini sekolah sahabat. Kalau kita diperiksa, ternyata hasil pemeriksaan itu menghasilkan tindakan yang sama. Dari kita manusia saudara. Sama dengan di saat Yesus naik di kayu salib. It is finished. Selesai saudara-saudara. Kalau saudara dinyatakan selesai, kita terima cap ini, quality control. Lulus. Baru dimasukkan ke toko, dipamerkan, saudara-saudara. Inilah produk luar biasa. Pabriknya hebat. Inilah penyelesaian pemberitaan Injil. Bukan karena televisinya si Ramon ini pemberitaan Injil selesai di Indonesia. Enggak, saudara-saudara. Televisi kita sudah 10 tahun, 6 bulan. Bukan karena ini pekerjaan Tuhan akan selesai. Tapi pekerjaan Tuhan akan selesai melalui televisi ini. Siapa yang selesai? Saya yang selesai.
dengan pertolongan Tuhan akan teruskan pekerjaan penginjilan yang kita lakukan masing-masing, saudara-saudara. Bukan karena orang lain yang Tuhan tunggu, tetapi kita yang Tuhan tunggu. Korban bakaran kita serahkan, kita punya persembahan begitu banyak, kita punya gereja, enggak. Tapi kalau hati kita bertobat, bukan itu yang Tuhan mau. Nah, saudara, kalau begitu, apa artinya ini? Mempunyai pikiran seperti Kristus. Mempunyai pikiran seperti Kristus, ya, Roma 12 ayat 2, mari kita baca lagi ya. Oke. Roma 12 ayat 2, supaya kita tutup. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saudara, seringkali kita mengatakan kita ini orang Advent tidak perlu lagi bertobat karena kita mempunyai pikiran yang sudah berbeda dengan dunia. Tapi Tuhan harapkan ini bukan hal-hal yang lahiriah saja. Boleh jadi kita sudah jadi orang Advent, kalau ke gereja, kalau Sabtu nggak ngapa-ngapain. Boleh jadi kita nggak ada lagi hewan di meja kita, nggak ada lagi kopi Coca-Cola, nggak ada lagi di kulkas, saudara-saudara. Mungkin sudah jadi misionaris. Bisa jadi. Tetapi Tuhan mengatakan, kita mempunyai pikiran yang baru. Pikiran yang Tuhan mengajak bertobat. Markus 1:15, waktunya sudah genap, bertobatlah kamu. Bertobat dari pemikiran diri sendiri. Kalau kita percaya kepada Kristus, Kristus menjadi ukuran kita. Kita percaya kepada Kristus, artinya apa? Tidak lagi percaya kepada apapun di dunia ini, termasuk hikmat sendiri. Inilah doa dan harapan saya. Dan kita berharap untuk berjumpa dengan Kristus dengan satu sama lain di saat Yesus datang nanti di laut kaca. Tuhan memberkati.